Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih, masa dan waktu boleh datang silih dan berganti, tetapi figur seorang ayah bagi anak-anak, figur seorang opung bagi cucu-cucu, figur seorang suami bagi Ibu Basaria Borosihombing boleh tersimpan sebagai sweet memories, kenangan yang indah dalam hati dan tidak akan bisa terganti oleh apapun. Sebuah tayangan berikut ini akan menambah kenangan manis bagi kita semua. In memoriam of Opung Dr. Andus Opung Halasan Doli. Bapak Situa Dr. Andus Binto Nababan atau Opu Halasan Doli merupakan sosok suami, ayah, dan opung yang sangat berkesan serta inspiratif bagi kami keluarga besarnya. Beliau adalah sosok yang tegas, disiplin, dan kukuh dalam berprinsip. Namun di balik sosok tersebut, sesungguhnya beliau adalah sosok ayah yang sangat hangat terhadap anak-anaknya. Beliau tidak pernah segan untuk membaur dan bermain dengan anak-anaknya. Walaupun permainan itu adalah permainan untuk kalangan anak-anak kecil. Beliau kerap mengumpulkan anak-anaknya untuk mendongeng, menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab, atau menceritakan pahit getirnya perjuangan hidup yang dilalui untuk mencapai cita-citanya menjadi sarjana di era tahun 50-an. Beliau memiliki hobi musik dan bernyanyi, terutama kur-kur gereja. Beliau juga mengajari anak-anaknya bermain musik seperti gitar atau hasapi. Bermain catur juga menjadi salah satu kegemarannya dan diajarkannya kepada anak-anaknya. Sebelum tidur, beliau selalu memeriksa kamar masing-masing anaknya dan sekaligus memperbaiki posisi selimut anak-anaknya. Begitulah kehangatan Bapak Situa Dr. Andus B. Nababan sebagai sosok ayah bagi anak-anaknya. Pada tahun 1991, setelah beliau pensiun sebagai dosen Kopertis Universitas Simalungun Siantar, beliau mengalami serangan stroke yang mengakibatkan kelumpuhan pada separuh anggota tubuhnya. Mungkin hal ini timbul akibat kegetiran hidup beserta kerja keras tanpa istirahat yang memadai semasa perjuangan hidupnya. Memang, perjalanan kariernya sebagai seorang guru tidaklah mulus dan sering mengalami kekecewaan. Walaupun beliau adalah satu-satunya sarjana di Siborong-Borong dengan gelar doktorandus pada tahun 1970. Sampai dengan saat ini sebutan si doktorandus menjadi nama panggilan beliau yang sangat populer di Siborong-Borong. Setelah menjalani pengobatan, perlahan-lahan kondisi kesehatan beliau pun berangsur-angsur pulih, walaupun tidak sepenuhnya. Semangat hidup yang tinggi dan keinginannya untuk dapat selalu melihat dan memperhatikan perkembangan keturunannya merupakan motivasi kuat yang mendorong semangat beliau untuk tetap bertahan. Di samping itu, dirinya terhibur oleh seluruh berkat dan karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada beliau melalui anak-anaknya. Tahun demi tahun berlalu, tingkat kesehatan beliau semakin menurun. Akan tetapi semangat hidup senantiasa terpancar dari wajahnya. Hingga suatu saat menjelang akhir tahun 2001, beliau mendapatkan serangan jantung. Dalam perjalanannya ke rumah sakit HKBP Bali G, beliau selalu menyebut nama Tuhan dan dengan sekuat tenaga memohon kepada Tuhan agar mengizinkannya untuk diberi kesempatan menyaksikan anak keenamnya Nixon menikah. Permintaan dan doa yang selalu diulang-ulang beliau di sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit sampai akhirnya beliau tidak sadarkan diri. Setelah beliau tiba di rumah sakit HKBP Bali G, beliau tersadar dan kembali sehat sehingga langsung dipulangkan oleh tim medis pada saat itu juga. Tuhan telah mendengarkan doa dan permintaan beliau. Demikianlah
pada pertengahan 2002 pernikahan Nixon dilangsungkan di Jakarta. Walau dengan kondisi kesehatan yang semakin melemah dan beliau pun harus dipapah, namun beliau masih sanggup mengikuti seluruh prosesi pernikahan anak keenamnya tersebut. Setelah selesai pernikahan, beliau kembali ke Siborong-Borong dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Namun, beliau tidak pernah memberitahukan kondisi kesehatannya kepada anak-anaknya. Ada satu keinginannya yang disampaikan ke Opu Halasanboru, yaitu apakah mungkin ada salah satu dari anak-anaknya yang mau bertempat tinggal di Siborong-Borong. Namun beliau menyadari keinginan itu tidaklah mungkin terjadi. Pada tanggal 11 November 2002 jam 3 dini hari, beliau kembali mengalami serangan jantung. Namun kali ini, beliau sungguh-sungguh tidak berdaya dan memohon kepada Tuhan. Dan beliau pun sudah pasrah. Dengan bahasa isyarat, beliau mencoba menjelaskan agar tidak perlu lagi dibawa ke rumah sakit HKBP Bali G. Tetapi tidak seorang pun mengerti bahasa isyarat tersebut. Di tengah perjalanan menuju Bali G, beliau sudah tidak sadarkan diri, dan sesampainya di rumah sakit HKBP Bali G, beliau dinyatakan telah meninggal dunia. Berakhirlah perjalanan hidup seorang suami, ayah, dan opung pada hari itu. Tuhan telah mengabulkan permohonannya, dan beliau pun siap menerima sesuai dengan permintaannya ke Tuhan. Walaupun beliau telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, namun kenangan bersama beliau akan selalu terkenang di hati kami. Dangarong be kapulupus behulala di pamikiroku tinggal melubati kodo pamikiroku 7 tahun asal builu berubani beres makatai lo sajumo 7 tumo pemana pajumo beres lo makatai builu baru sebatuan fudir lagi suara kayak ini masa main builu baru usian sejarah tu matematika tu biologi tu sulit baru lain orang dan utuh kima mengaya tomai alam na natur nama nama baik di gugupe malam hari orang berapa bagi banget deh wui baru kami wui ya 7 tahun naik sedang hidup mana hidup yang kau saya ano sa mo then wang masuk nang makatay masuk na ahal ay jangan mo berasa sesuatu demo mo tuan tu tahun masuk jangan tak kuila la yang guna mengenai berfikir do makatay bani nang pula ho dan memang berfikir do makatay mau tenaga nuna hu worok kalau betul tahun saya, aku berpikir do makasih dango, pulang guru namo hu, dia nungang ngedua saya, baik apa cara berpikir do fisik nggak dua saya, itu dan orang jadi soalnya, nggak bisa mana harus lah percepatan do, semakin cepat makin cepat habis buku itu dan mana orang itu mau rumah sakit tidak sarana setahun 10% tahun ini 70% tahun ini bisa 50% juga tahun saya ini habis sama soalnya perlahan jadi semakin cepat dokter ini bukan satu untuk siap-siap